Salam kasih dalam Kristus Yesus, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Dan di malam hari ini bersama kita akan kembali diajak untuk merenungkan firman Tuhan, sekaligus mensyukuri hari ini kebaikan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita membuka Mazmur pasal 145 ayat 9 dan 10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Dalam kasih Kristus, kami dipelihara sepanjang hari ini. Banyak hal yang terjadi dan kami meyakini ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa dalam sorga, saat ini kami mau untuk kembali dikuatkan, menutup hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Dalam kelelahan tubuh kami, kelelahan hati kami mau mendapatkan siraman melalui kebenaran firman Tuhan. Mari urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami percaya firman yang akan bersama kami renungkan tidak akan berlalu sia-sia. Mari ya Bapa, bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Mazmur pasal 145 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Demikian firman Tuhan dibacakan, terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Dan setiap kita pun pasti seringkali mengakui bahwa Tuhan kita baik. Di tengah apapun yang terjadi, kiranya semangat untuk memuji Tuhan senantiasa nyata melalui ucapan bibir dan juga hidup yang mau mengakui kebaikan Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan bersama mendalami firman Tuhan dari dua ayat bacaan kita, ayat 9 dan 10. Ada dua catatan dari bagian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Catatan yang pertama, mari kita lihat ayat 9. Ayat 9 berbicara tentang siapa Tuhan. Kalau kita perhatikan dikatakan di sana, Tuhan itu baik. Pemazmur memberikan pernyataan dan juga penegasan tentang sifat ilahi Allah. Tuhan itu baik. Dan alamat kebaikan Tuhan dinyatakan ditujukan kepada semua orang. Kebaikan Tuhan tidak pilih-pilih. Siapa orangnya, apa agamanya, dari suku mana, tidak pilih-pilih. Kebaikan Tuhan dikatakan ditujukan kepada semua orang. Dan dikatakan lagi, ia penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ini mau menyatakan bahwa seluruh ciptaan Tuhan adalah bagian wujud dari kasih sayang Tuhan itu sendiri. Apapun yang dijadikannya di alam semesta ini, ciptaannya itu bagian dari rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Karena itu dikatakan apa yang Tuhan ciptakan adalah baik. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, mari lihat ayat yang ke-10. Ayat 10 ini berbicara tentang respon ciptaan, termasuk kita manusia. Memahami kita dikasihi Tuhan, mengakui akan kebaikan Tuhan, itu perlu diwujudkan dalam komitmen hidup. Karena itu pemazmur mengatakan, karena itu segala yang dijadikan akan bersyukur. Ini bagian dari respon dan juga komitmen hidup beriman. Karena kita menyatakan Tuhan itu baik dan ia penuh dengan rahmat, kasih setia. Maka kita diminta untuk menyatakan respon dengan cara bersyukur. Karena kita bagian dari yang dijadikan Tuhan. Dan orang yang dikasihi akan memuji Tuhan. Ini bagian dari kesaksian terhadap kebaikan Tuhan tersebut. Nah, itulah dua catatan dari ayat bacaan firman Tuhan kita. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, dari dua ayat ini
kita bersama mau belajar dan sekaligus merefleksikan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Untuk apapun yang sudah kita lewati, yang sedang kita hadapi, mari bersama kita kembali berdiam di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Poin yang pertama yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Kita diajak untuk mari belajar sadar. Mari kita belajar untuk melatih diri dengan cara merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Ketahuilah, kebaikan Tuhan itu bisa saja terjadi dengan cara yang menyakitkan, dengan cara yang membingungkan, dengan cara yang menyedihkan, atau kenyataan-kenyataan pahit lainnya. Tetapi apapun yang sedang atau akan terjadi nantinya, seburuk apapun itu, sesulit apapun itu, mari tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan kita baik. Kebaikannya akan menolong kita untuk belajar bertumbuh melalui perjuangan hidup yang tidak mudah ini. Ingatlah, kebaikan Tuhan itu mutlak dan tidak terbatas. Kiranya kesadaran akan kebaikan Tuhan menuntun kita untuk memiliki komitmen hidup yang mau terus bersyukur dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kebaikan Tuhan yang kita alami kiranya menjadi modal kita, semangat kita untuk bersaksi dan menyatakan siapa Tuhan kita. Kenapa demikian? Karena kehadiran kita, gerejanya, ini merupakan wujud dari kebaikan Tuhan itu sendiri yang dinyatakan melalui keberadaan kita bagi sesama, bagi dunia, tanpa memandang siapa orangnya, bagaimana latar belakangnya, dan apa yang sudah dilakukannya untuk saya. Tetapi acap kali kitalah yang menahan kebaikan Tuhan. Kita menahan kebaikan Tuhan karena kepentingan pribadi, takut pada penolakan, khawatir disepelekan, dan banyak alasan-alasan lainnya, sehingga kita cenderung bersembunyi di balik zona aman dan nyaman kita. Kebaikan Tuhan itu bukan konsumsi pribadi dan berhenti pada diri sendiri. Kebaikan Tuhan harus dan wajib diteruskan. Ini yang perlu kita ingat bersama. Kebaikan Tuhan harus dan wajib diteruskan. Ingatlah, kebaikan Tuhan itu bukan hanya sebatas ucapan bibir. Oh Tuhan baik, oh puji Tuhan, oh ini dan itu. Kebaikan Tuhan tidak hanya sebatas ucapan bibir. Karena kalau hanya sampai pada ucapan bibir, itu tidak berguna. Tetapi yang benar adalah dengan bibir kita menyatakan Tuhan itu baik. Dan melalui tindakan nyata, kita mewujudkan kebaikan Tuhan guna memberkati, menguatkan, dan menolong sesama kita. Poin yang ketiga dan terakhir, jangan menyerah. Meskipun dunia tidak baik padamu, meskipun situasimu sekarang sedang kacau dan tidak aman, jangan menyerah. Bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, mari kita belajar untuk menemukan kebaikan Tuhan. Yang kita yakini, kebaikan Tuhan itu akan membentuk serta mengubahkan kita seturut dengan kehendak-Nya. Selamat mengalami dan meneruskan kebaikan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita renungkan, dan kiranya dalam segala hal yang kita sudah lewati sepanjang hari ini, kita kembali mau merenungkan di hari ini tetap ada kebaikan Tuhan yang menolong menguatkan kita sampai pada kesudahannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, ajarlah kami untuk percaya apapun yang sedang kami hadapi dan kami alami, Tuhan tetap baik bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk tidak bersembunyi di balik zona aman kami, sehingga kami menahan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kiranya seumur hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani,
Kami tetap menyatakan kebaikan Tuhan kepada siapapun, termasuk mereka yang menyakiti kami, mereka yang mengkhianati kami, mereka yang menolak kami. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, karena kami belajar hidup kami pun adalah hidup yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Menutup hari ini kami akan beristirahat. Tuhan tetap menjaga kami dengan kasih-Mu, dan kiranya hari baru esok yang kami akan jalani, kami diberikan semangat yang baru, sukacita yang baru untuk mempersiapkan diri, menerima kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan dan meneruskannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati gereja-Mu, GPIB, lingkup sinodal, dan jemaat dimanapun berada. Kiranya kasih sayang Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi semangat gereja untuk senantiasa menyatakan damai sejahtera dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam sorga, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita, sahabat GPIB dimanapun berada. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.